selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan kembali dalam berbagai aktivitas kita. Dan sebelumnya, mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam sapaan teduh kita hari ini. Dan sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kehidupan kami di hari yang baru ini. Kami akan memulai berbagai kegiatan kami dan sebelumnya kami mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Engkau yang tolong kami Tuhan untuk bisa memahaminya serta melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sapaan teduh kita hari ini terambil dari kitab Yesaya 26 ayatnya yang ketiga. Beginilah firman Tuhan. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, siapakah di antara kita yang tidak memiliki masalah? Semua kita yang mendengarkan sapaan teduh hari ini pasti memiliki banyak pergumulan, masalah yang mungkin juga datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Dalam realitas kita berjuang menghadapi pergumulan hidup kita, sering sekali juga melahirkan dampak-dampak yang kurang baik. Apakah itu buat kesehatan kita, bahkan mungkin dalam kondisi kita harus bekerja pun kualitas kerja kita menurun, dan mungkin dalam hal-hal yang lainnya. Nah, hari ini kita belajar dari sapaan teduh kita di kitab Yesaya 26 yang juga ditulis untuk menasehati orang percaya di tengah-tengah kondisi di mana mereka juga menghadapi berbagai pergumulan. Yesaya 26 ditulis di tengah-tengah kondisi bangsa Israel di mana pada waktu itu mereka tidak hidup dalam keadaan yang stabil. Mereka hidup di tengah-tengah bayang-bayang pembuangan. Nah, nasihat ini sangat penting sekali untuk kita kembali renungkan bersama-sama. Karena ajakan dari Yesaya 26 mengingatkan kita bahwa bagaimana kita menghadapi berbagai keberadaan hidup kita, masalah kita dengan tidak mengandalkan kekuatan kita. Tetapi bagaimana kita mengandalkan kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Kita tidak fokus pada apa yang menjadi masalah kita dengan besarnya persoalan-persoalan yang kita hadapi. Tapi bagaimana kita fokus terhadap kebesaran dari kuasa Tuhan yang berdaulat di dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu Yesaya 26 ayat 3 mengatakan, yang hatinya kau jagai, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Jadi yang harus kita miliki saat ini adalah hati yang teguh supaya penjagaan Tuhan itu semakin nyata melalui damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, ternyata hari ini kita melihat bahwa ternyata hati yang teguh bukan berarti hati yang lemah. Tetapi hati yang teguh menunjukkan pikiran dan hati yang tetap terarah kepada Tuhan, tidak mudah digoyahkan oleh keadaan sekelilingnya. Bukan berarti pada waktu itu kondisi mudah, tetapi orang yang memiliki hati yang teguh lebih memilih untuk fokus kepada kebesaran Tuhan. Dan hanya orang-orang yang demikian yang akan mendapatkan penjagaan Tuhan dengan damai sejahtera yang Dia berikan kepada kita. Bukankah ini yang kita butuhkan? Damai sejahtera Tuhan tinggal di dalam hati kita. Sekalipun kondisi kita tidak berubah dan seolah-olah mungkin tidak ada perubahan, tapi kita tetap memiliki damai sejahtera, di mana kita tetap memiliki pengharapan, rasa syukur dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan bagaimana kita tetap memiliki keyakinan bahwa Tuhan tetap bersama dengan kita, sekalipun kondisi tidak berubah. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, rahasia damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang memiliki hati yang teguh inilah yang kemudian diingatkan kepada kita, membuat kita semakin lagi percaya kepada Tuhan.
Sebab kita tetap harus percaya kepada Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita saat ini? Kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita, tapi kita bisa mengandalkan kuasa Tuhan yang berdaulat. Kondisi kehidupan kita saat ini tidak benar-benar baik, di mana nilai tukar dolar semakin naik, harga bahan kebutuhan hidup semakin tinggi, di mana-mana kita melihat bagaimana perilaku kehidupan manusia di tengah-tengah berbagai persoalan yang mereka hadapi. Mereka memilih untuk keluar dari persoalan itu dengan jalan pintas, bahkan terjebak kepada perbuatan-perbuatan yang menjurus kepada kejahatan. Ini realitas hidup yang kita hadapi saat ini. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan di tengah-tengah keberadaan kita saat ini? Kita mungkin berada dalam kekhawatiran, ketakutan, ketidakpastian bagaimana kehidupan kita ke depan. Tapi Yesaya 26 mengatakan bahwa Tuhan tetap menjaga orang-orang yang hatinya teguh dan tetap percaya kepadanya. Nah, oleh sebab ini, kita diajak bagaimana kita memutuskan untuk tetap memiliki hati yang teguh, memiliki hati yang terus percaya, sehingga damai sejahtera Tuhan tetap tinggal di dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin kondisi tidak berubah, tapi dengan damai sejahtera Tuhan yang tinggal dalam hati kita, membuat kita mampu tetap memiliki pengharapan dan melihat masalah dengan cara yang berbeda, sehingga kita mampu memikirkan cara-cara yang lebih baik lagi untuk keluar dari pergumulan kita. Tuhan Yesus memberkati kita dan memampukan kita untuk terus melakukan kehendak-Nya. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat segala penyertaan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami kembali, meneguhkan dan menguatkan kami di tengah-tengah kondisi keberadaan kami saat ini. Siapapun di antara kami tidak luput dari berbagai ketakutan dan kekhawatiran, apalagi di tengah-tengah kondisi saat ini ya Tuhan. Tapi tentu kami percaya bahwa besarnya persoalan yang dihadapi saat ini tidak sebesar kuasa Tuhan dan kedaulatan Tuhan yang mengatasi segala kuasa yang ada di dunia ini. Dan biarlah kami pun Bapa tetap mengarahkan hati dan pikiran kami, memilih untuk tetap percaya kepadamu, dan Engkau pasti akan selalu menjaga kami di tengah-tengah keberadaan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu hadir dalam berbagai keberadaan kami. Hari ini pun Bapa, kami berdoa buat seluruh jemaat-jemaat Tuhan GBKP secara umum, GBKP wilayah Jakarta, Kalimantan, terkhusus semua jemaat-jemaat Tuhan yang ada di GBKP Runggun, Cilengsi. Tuhan yang berkati keberadaan mereka satu persatu dimanapun kami berada, kiranya tetap menjadi garam dan terang yang mengubahkan segala kondisi yang tidak baik menjadi baik. Kehadiran kami bisa menyegarkan di sekitar kami ya Tuhan, dan mampukan kami Bapa untuk tetap senantiasa setia melakukan apa yang berkenan kepadamu. Seluruh pelayanan yang sudah dijadwalkan di tengah-tengah wilayah pelayanan GBKP Runggun Cilengsi juga Tuhan berkati, bersama dengan pendeta, pertua, diaken menjadi teman yang baik, yang tetap solid untuk melakukan tugas pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan, sehingga segala hal yang mereka lakukan semakin meneguhkan iman jemaat Tuhan. Dan kami yakin dan percaya juga Bapa, jemaat-jemaat-Mu pun senantiasa berada di bawah perlindungan-Mu dengan kesehatan, dengan berkat-berkat yang Tuhan curahkan melalui segala usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan. Kiranya Bapa, Engkau yang selalu memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami pun akan kembali dalam berbagai aktivitas kami hari ini. Tuhan yang jaga kami dan Tuhan yang bimbing kami, sehingga kemanapun kami berada, kebaikan Tuhan senantiasa tercermin dan terpancar dari setiap hal yang kami lakukan, baik dalam perkataan dan juga melalui tingkah laku kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Marilah kita bersama-sama berdoa seperti yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan.